Everyday blessing, berkat setiap hari. God's way, cara Tuhan. Lukas 5 ayat 4-5. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dalam Lukas 5 kita membaca tentang Simon Petrus yang mengakui kegagalannya kepada Yesus. Dia adalah seorang nelayan profesional yang ahli di bidangnya. Itu mata pencahariannya. Jadi bayangkan bagaimana sulitnya bagi Petrus untuk mengakui kegagalannya kepada Yesus. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lukas 5 ayat 5. Namun terkadang bahkan para profesional sekalipun tidak menangkap apa-apa meskipun sudah memancing sepanjang malam. Apakah ada kalanya kita merasa hidup kita demikian? Terkadang usaha terbaik kita tidak cukup baik, dan terkadang kita menghadapi situasi yang di luar kendali kita. Kita tidak dapat mengontrol perekonomian kita. Kita tidak dapat mengontrol cuaca. Kita tidak dapat mengontrol banyak hal yang mempengaruhi hidup kita. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah berusaha keras dalam pekerjaan kita, namun tidak ada banyak kemajuan? Pertama, kita harus mengizinkan Yesus naik ke atas perahu kita. Dengan kata lain, biarkan Dia menjadi pusat dari pekerjaan kita. Kemudian setelah kita meminta Yesus untuk naik ke perahu kita, akuilah bahwa cara kita tidak berhasil, sehingga kita meminta bantuannya untuk mengambil alih cara hidup kita. Alkitab punya nama untuk mengakui bahwa cara kita tidak berhasil. Ini disebut pengakuan dosa dan ini sulit dilakukan. Mengapa begitu sulit buat kita untuk mengakui bahwa cara kita tidak berhasil? Berikut ini beberapa penyebabnya. Keangkuhan. Kita tidak ingin orang lain berpikir bahwa kita tidak bisa mengatasi masalah kita. Alih-alih kita ingin terlihat seolah-olah kita yang pegang kendali dan bisa mengurus segalanya, kita berpenganggapan bahwa kita bisa menangani semuanya sendiri, walaupun itu berarti kita harus bekerja 12 jam sehari. Sikap keras kepala. Kita tidak mau mengubah cara kita melakukan sesuatu. Tahukah kita, musuh terbesar dari kesuksesan hari esok ialah kesuksesan kemarin? Ketakutan. Kita tidak mau mengakui bahwa kita sudah memancing sepanjang malam, tapi tidak berhasil menangkap apapun. Kita takut orang akan memandang kita rendah. Kita takut membiarkan Yesus naik ke perahu kita, sebab Dia mungkin akan mengarahkannya ke arah yang tidak kita inginkan. Sekaranglah saatnya mengakui bahwa cara kita tidak berhasil. Lepaskan keangkuhan, sikap keras kepala, dan ketakutan kita. Kemudian lihat bagaimana Yesus dapat mengambil alih perahu kita dan mengisi jala kita hingga meluap-luap. Misi kita, luangkanlah waktu untuk mengakui kepada Tuhan bahwa cara kita tidak berhasil dan ambil satu langkah praktis yang dapat mulai mengikuti cara Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, sekaranglah saatnya kami mengakui bahwa cara kami tidak berhasil. Kami mau melepaskan keangkuhan, sikap keras kepala, dan ketakutan kami, dan melihat bagaimana Tuhan Yesus dapat mengambil alih perahu kami dan mengisi jala kami hingga meluap-luap. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.